Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang L&D, teman-teman, atau Learning and Development lebih jauh. Tapi sebelum itu saya ingin, memberitahu dulu kepada teman-teman bahwa untuk, malam ini spesial nanti akan ada beberapa hal yang perlu saya bahas ya. Yang pertama jelas setiap webinar kita itu selalu disediakan sertifikat ya, teman-teman. Dan itu link absensinya akan dibagikan nanti di akhir. Oke, jadi selama webinar berlangsung kalian wajib untuk menyimak ya. Kalian wajib untuk menyimak, wajib mencatat poin-poin penting. Lalu nanti juga kita ada sesi Q&A. Teman-teman apabila ada yang kurang jelas tentang L&D ini boleh ditanyakan ya langsung. Ada PPT-nya nggak dibagiin? Ada dong ya, jelas. Itu kewajiban ya. Kewajiban nanti materinya saya bagikan ya teman-teman di grup. Jadi nanti silakan teman-teman untuk ngecek grupnya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ini sepertinya udah lumayan banyak yang udah join. Biarkan nanti yang lain kita menyusul ya. Woi. Hari ini kita to the point saja teman-teman pembahasan kita ya. Soalnya khawatir nanti terlalu malam. Nah, sip. Sudah kelihatan ya, teman-teman, hari ini yang akan kita bahas lebih lanjut dan lebih jauh, yaitu learning and development. Yang mana sudah kita sama-sama ketahui, ya, kita sudah belajar 4 framework HR basic yang paling penting. Yang pertama itu ada recruitment and selection, udah saya bahas ya di bulan April kalau tidak salah, di bulan April sudah saya bahas. Yang keduanya itu tentang personnel administration, ya selintas sebetulnya itu udah sempat dibahas juga secara ringkas. Namun untuk yang personal administration ini karena banyak banget teknisnya, ya, mulai dari catat mencatat sampai ke kalian ngurusin gaji atau payroll, ya itu ada di personal administration dan ini diajarkan di bootcamp karena banyak banget prakteknya. Yang ketiga adalah poin ini, learning and development. Ya, learning and development tentang bagaimana manusia itu dikembangkan dan bagaimana istilah HRD itu tercipta. HRD karena D-nya itu development ya, human resource development. Ada juga yang menafsirkan bahwa HRD itu human resource department atau human resource division. Macam-macam, tapi yang lumrahnya adalah human resource and development ya. Jadi di dalam HRD adalah development atau mengembangkan manusia. Dan yang terakhir yang udah kita bahas adalah industrial relation, teman-teman ya. Industrial relation atau hubungan industrial yang mana ini penting juga ya untuk sama-sama kita ketahui karena kenapa? Karena seorang HR itu harus paham betul aturan bermain hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negaranya, teman-teman. Yang mana di kita di Indonesia banyak banget aturan yang mengatur tentang hukum ketenagakerjaan yang paling induknya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Diikuti dengan Undang-Undang Cipta Kerja, diikuti dengan peraturan-peraturan ya, contoh peraturan pemerintah nomor 34, 35, 36, 37 ya. Itu berurutan mulai dari aturan tenaga kerja asing, kontrak pegawai, pengupahan sampai JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu unit terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, hal-hal kayak gitu harus bisa kalian pahami sebagai HR. Lalu turun lagi kepada peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Namun pada intinya teman-teman, kita belajar HR atau kita nanti terjun ke lapangan sebagai HR, ujung-ujungnya adalah kita mengembangkan manusia. Mengembangkan bukan dari segi bobot atau berat badan ya, tapi mengembangkan dari segi kapasitas, dari segi knowledge, dari segi skill.
atau increase kompetensi. Nah, ini ada istilah ya, keyword dari learning and development adalah kompetensi. Catat itu ya. Kalau kalian mau tahu lebih jauh soal kompetensi, ya silakan searching ya. Bisa lewat AI atau lewat Google ya. Lalu teman-teman, informasi berikutnya adalah ke depan saya akan lebih banyak membahas bagaimana AI bagaimana HR itu bisa kolaborasi dengan AI ya. Sekarang lumrah banget teman-teman kita menggunakan AI dalam kegiatan apapun, dalam pekerjaan, dalam mencari kerja, ataupun dalam mau meningkatkan kualitas kerja gitu ya. Itu bisa kita gunakan AI sebagai tools atau alat bantu kita brainstorming karena tetap otaknya ada di kita ya. AI itu hanya alat bantu saja, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sama seperti internet. Internet juga kan cuma alat bantu. Bagus atau tidaknya penggunaan tergantung kita sebagai otaknya atau sebagai yang membuatnya. So jadi ke depan kita combine bagaimana job seeker dan bagaimana seorang HR itu bisa berkolaborasi lebih jauh dengan AI, khususnya di prompting ya, teman-teman. Itu hanya permulaan, kita lanjut teman-teman. Apa yang akan kita bahas pada malam ini itu memuat 4 poin penting yang sempat disinggung kemarin ya di grup tentang IDP ya. Tapi yang pertama akan kita bahas adalah learning and development secara keseluruhan terlebih dahulu atau learning and development secara umum. Yang keduanya ada framework, teman-teman. Nah, framework itu kalau kalian yang masih awam ya, yang masih awam atau yang masih newbie ini, framework itu adalah sebuah gambaran yang mana itu menunjukkan bagaimana sebuah konsep itu terbentuk atau sebuah pola pikir itu bisa dideskripsikan. Itu framework ya. Jadi ada semacam bentuk visual, ya nanti bisa kita bahas lebih jauh ya. Yang ketiga adalah matriks kompetensi. Ini adalah inti dari learning and development. Dan yang terakhir adalah IDP ya, individual development plan. Lalu ada HAV ya, HAV, human asset value. Dan yang terakhir adalah RTC atau replacement chart. Ini adalah tindak lanjut setelah matriks kompetensi itu dibuat ya. Oke sebentar, saya mau ada pengaturan dulu. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita mulai pertama bahasan kita pada malam hari ini teman-teman ya. Kita kenalan dulu sama learning and development yang sederhana. Di sini saya suguhkan dua gambar ya. Ada learning atau training, dulu namanya training ya. Learning atau training itu digambarkan dengan sebuah mobil ekspedisi atau mobil van ya. Yang kedua itu tentang development atau soal tentang pengembangan dan itu digambarkan dengan mobil terbang. Kebayang nggak sama kalian? Yuk kita sambil ngobrol ya, yang mau open mic boleh. Kenapa learning atau training itu digambarkan dengan mobil yang lumrah sering kita lihat, sedangkan development itu sering digambarkan dengan sesuatu hal yang belum pernah kita lihat. Kenapa? Ada yang tahu? Atau boleh di kolom chat? Oke, ayo. Kenapa? Kenapa learning and training digambarkan dengan mobil itu, sedangkan development digambarkan dengan mobil terbang? Oke, silakan Mas Syamil. Boleh open mic. Mas Syamil. Oh, nggak bisa open. Oke, sorry, sorry, sorry ya. Nah, sip.
Silakan Mas Samil, silakan. Udah bisa? Udah bisa belum, Mas? Kok belum ya? Sebentar ya, teman-teman ya, nggak apa-apa kita santai aja ya malam ini. Teman-teman kalau ada yang mau sambil ngopi, sambil ngemil, it's okay ya, nggak masalah. Karena kita belajarnya santai ya guys ya. Kita belajarnya santai, yang terpenting teman-teman bisa enjoy dulu. Teman-teman bisa, sambil menyerap informasi atau menyerap pembelajarannya itu lebih enak gitu atau lebih, mudah untuk mencernanya ya. Oke teman-teman nggak apa-apa kita lanjut dulu ya. Nah ini sudah ada di kolom chat beberapa yang masuk, ini dari Yasinta, dari Ika. Learning mungkin digambarkan sebagai sesuatu yang ingin kita pelajari lebih lanjut, sementara development mungkin pengembangan diri yang belum kita ketahui. Nah, udah dapat keywordnya. Dari Yasinta, learning itu belajar dasar atau teori, sedangkan development mengembangkan teori ke ranah yang lebih tinggi levelnya. Ya. Dari Muhammad Rizky, karena mobil menggambarkan sebuah perjalanan yang sudah ada dibentuk. Sedangkan dari Mbak Desi, learning atau training itu ibarat tugas utama yang wajib dilakukan. Jadi harus bisa. Sedangkan development sebagai tugas yang melampaui kewajiban, dipelajari sebagai bahan enrichment. Oke, teman-teman, I got it. Poinnya sudah dapat ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya ya. Pertama-tama, penjelasan tentang mobil van ya. Ini tentang learning atau training. Digambarkan sebagai sebuah mobil van atau mobil ekspedisi karena ini pelatihan atau pembelajaran untuk kebutuhan saat ini. Kita ambil contoh driver atau supir dari kendaraan mobil ini, ya. Supir dari mobil ini. Mobilnya udah ada, supir sebelumnya juga udah ada, profesi supir pun banyak ya, berjuta-juta di dunia ini orang yang melakukan pekerjaan sebagai supir ekspedisi. Masalahnya si supir ketika pertama kali masuk, dia sudah bisa nyetir mobil, tetapi dia belum terbiasa untuk menyetir mobil model seperti ini. Nah, maka dia dilatih. Itu namanya pelatihan. Jadi pelatihan atau pembelajaran ya, learning atau training itu untuk memenuhi kebutuhan saat ini ya, kebutuhan saat ini. Oke? Lalu kalau development ini pengembangan kebutuhan yang akan datang, teman-teman. Jadi untuk development itu pengembangan untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, kita lihat mobil terbang kan belum ada di kita ya. Di Indonesia belum ada. Secara operasional pun belum dikomersilkan ya. Belum ada Gojek pakai mobil terbang, Gokar atau GoPlan atau Grab ya pakai mobil terbang itu belum ada. Nah, Grab atau Gojek itu mau mengembangkan unit transportasi baru. Ke depannya ada Grab drone ibaratnya ya, ada Grab drone atau Grab car plus plus gitu. Itu lebih cepat ya karena kita pakai mobil terbang. Masalahnya di Indonesia ini belum ada orang yang mampu atau orang yang skillful atau orang yang memenuhi kriteria agar bisa mengendarai mobil terbang. Nah, akhirnya orang itu disekolahkan di Dubai ibaratnya. Disekolahkan di Dubai, di-develop di sana karena di Dubai udah ada taksi pakai mobil terbang. Ya, jadi disekolahkan di sana, belajar di sana, pulang ke Indonesia, dia harus bisa mengoperasikan mobil terbang. Ini mirip kayak kereta cepat nih, kasusnya kereta cepat waktu pertama kali beroperasi ya, tahun 2023. Para masinis pada saat itu, ketika misalkan kalian nih lulus kuliah mau jadi masinis,
Maka kalian kalau mau mengendarai kereta api biasa ya, Argo biasa dengan rel jalur Jakarta sampai Surabaya, karena keretanya sudah ada ya, lalu, masinis sebelumnya juga sudah ada, ya kalian tinggal latihan aja, training gitu. Sedangkan ada kebutuhan nih, kita mau ada kereta cepat, kereta Wus Bandung-Jakarta. Nah kan alat operasinya beda ya, tuasnya beda gitu, komputernya berbeda, cara mengendalikan atau mengemudikannya berbeda gitu. Nah ini dua-duanya sama-sama masinis, tapi masinis yang ada existing nyetir kereta, yang satunya lagi masinis untuk kereta cepat. Jadi untuk persiapan masa yang akan datang, itu namanya development ya. Jadi kata kuncinya learning atau training itu kebutuhan saat ini, development itu future atau kebutuhan yang akan datang. Not ya, dari situ kalian harus sudah paham di luar kepala. Oke, teman-teman. Nah, ada satu pedoman di mana orang-orang learning and development atau HR itu harus tahu pedoman ini. Nama pedomannya adalah ADDIE ya, ADDIE. Output-nya adalah peningkatan kompetensi, teman-teman. A yang pertama itu diawali dengan analisis. Ini hal penting ya, analisis bagaimana kebutuhan perusahaan dan kebutuhan individu itu harus match. Ya, jadi kita analisis dulu. Kalau ada gap ya kita tinggal penuhi gap itu. Analisis misal kita langsung contoh ya studi kasus. Kita adalah perusahaan yang memproduksi skincare. Perusahaan yang memproduksi skincare. Orang skincare itu memerlukan pengiriman barang dari kita kepada konsumen, ya. Kita perlu packing barang. Kita hire karyawan baru. Karyawannya yang masuk itu baru muda-muda, lulusan SMA dan nggak pernah packing sebelumnya. Nggak pernah melakukan packaging atau apa lain sebagainya, dia tahu kerja aja di situ. Maka kebutuhan perusahaan adalah orang yang bisa packing, ya. Kebutuhan si individunya agar dia bisa packing, ya. Dan dia kebetulan belum bisa packing, itu analisis sederhana. Jadi bagaimana kita sebagai HR itu bisa nge-training orang itu agar memenuhi ekspektasi perusahaan. Ekspektasinya apa? Bisa packing, sederhananya gitu. Lalu setelah kita analisis nih udah ketahuan, oh dia kelemahannya itu nggak bisa packing, maka kita latih agar dia bisa packing. Baru ke prinsip berikutnya, yaitu D atau design. Ya, kita mendesain pelatihan itu, ya. Kita desain itu maksudnya apa? Kita metodenya, misalkan metode packingnya apakah dengan tutorial di YouTube atau kita praktek langsung, ya. Terus waktunya berapa hari nih, waktu trainingnya, apakah 1 hari cukup atau mau 1 minggu nih, tergantung jumlah orangnya ada berapa ya. Jadi kalian desain dulu bentuk pelatihannya atau bentuk development-nya mau kayak gimana ya. Yang berikutnya, D berikutnya adalah develop. Itu dikembangkan tuh, baru kalian bikin timeline-nya, detail ya, kurikulumnya, modul dan lain sebagainya develop. Setelah itu baru implementasi, kalian praktekkan ya. Pelatihan packing itu kalian praktekkan kepada peserta kalian, karyawan operasional itu yang belajar packing, cara packingnya begini, cara menempelkan resi begini, cara ngebungkus dengan kresek begini, komponen apa saja yang harus ada di dalam packaging, misalkan ada barangnya, ada kupon, ada apa dan lain sebagainya, itu harus dilatih ya, implement. Setelah itu baru evaluasi ke E yang terakhir. Nah ini jadi siklus teman-teman ya. Ini prinsip dasar dari learning and development dan seluruh orang L&D pasti udah nggak asing dengan istilah ini ya. EDI, analysis, design, develop, implement, dan evaluate. Outputnya apa? Ya, output dari EDI ini adalah si orang itu kompeten ya. Kompeten tuh ya dia orangnya ada yang bisa dia kerjakan gitu. Kompeten, skillful ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya. Save ya, Edi, ingat-ingat. Nah, teman-teman, kita masuk kepada poin kompetensi. Kompetensi itu ibarat bajai. Ya.
Kenapa bisa dikatakan bajai, teman-teman? Karena bajai itu rodanya ada 3. Apa urusannya roda 3 dengan kompetensi? Kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama, apabila kalian ditanya tentang apa itu kompetensi, jawab dengan 3 huruf ya. Kompetensi itu adalah K. K yang pertama adalah knowledge. Itu diibaratkan seperti ban depan dari bajai ini. Bisa kalian bayangkan kalau kalian nggak punya knowledge, ya, nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmunya, sebagai bajai ya kalian nggak bakal bisa maju karena roda pengendali ya, pengendali dari bajai itu kan roda depan. Kalian nggak akan bisa maju. Ban yang kedua itu adalah skill, itu kemampuan tangan atau kemampuan teknis ya. Skill mengetik, skill Microsoft Excel, lalu skill berbicara, lalu skill apa lagi ya? Skill mengendarai mobil gitu. Itu technical ya. Itu diibaratkan seperti satu sisi ban bajai ya. Masih bisa jalan orang yang punya knowledge cuman nggak bakal sempurna. Yang kedua itu adalah attitude, teman-teman. Ya, jadi 3 huruf ya. Apa itu knowledge? Apa itu kompetensi? Itu ada 3 huruf ya. 3 huruf dari kompetensi yaitu knowledge, skill, dan attitude atau disingkat KSA. Knowledge adalah pengetahuan, skill adalah kemampuan, dan attitude itu bukan sopan santun atau etika ya, tapi attitude itu sikap profesional, sikap disiplin, sikap integriti ya, menjaga marwah, teman-teman, itu attitude. Jadi attitude itu bukan sopan santun kepada atasan, ya itu termasuk, cuman intinya bukan itu. Attitude itu bagaimana kalian mematuhi peraturan, bagaimana kalian apa, berlaku sesuai kultur yang ada di perusahaan, itu attitude ya. Jadi tidak melanggar batas, tetap doing profesional, itu inti dari attitude ya. Bukan attitude maksudnya, hal-hal kayak sopan santun ya, ngelewat ke orang harus punten, itu termasuk bagian tapi bukan itu intinya, oke. Jadi kompetensi ibarat bajai, karena bajai punya 3 roda ya. Rodanya apa? KSA, knowledge, skill, attitude. Itu ingat-ingat ya, capture ya. Screenshot sama kalian, kompetensi adalah KSA. Nah, berikutnya teman-teman, ada yang namanya matriks kompetensi ya. Matriks kompetensi ini adalah guide of learning and development. Guide itu penunjuk arah atau pemandu. Kalian bikin program learning and development di kantor, tapi nggak punya matriks kompetensi, ya mau apa yang kalian kerjakan gitu, selain EDI ya. Karena EDI itu kan basicnya tetap kepada kompetensi yang mau dia improve. Apa yang mau kalian improve kalau kalian nggak punya matriks kompetensinya? Jadi kalau dianalogikan, teman-teman, matriks kompetensi itu semacam anak tangga yang mengarahkan pada tujuan akhir suatu posisi. Kalau kalian naik tangga tuh ya, naik tangga itu, kalian kan udah tahu ujungnya mau kemana tuh. Kalian udah tahu ujungnya mau kemana. Nah, setiap step itu adalah kompetensinya, teman-teman. Jadi step ini, step ini, step ini. Nah, itu. Jadi bagaimana seorang karyawan atau seorang manusia mau mencapai titik tertinggi, maka dia step by step-nya harus memenuhi gitu ya. Harus dia penuhi step by step. Nah, ini saya berikan gambaran tentang matriks kompetensi ya, teman-teman. Contohnya ini ada di HR team nih. PT Step and Stories tahun 2025 ya. Ini tentang matriks kompetensinya, gambarannya seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu ya secara garis ke samping kanan. Di sini ada jabatan ya, manajer, HR semua nih, manajer HR, supervisornya, lalu ada senior staff dan ada junior staff. Ya. Lalu yang ke bawah ini adalah skill yang harus dia kuasai. Oke, ini kompetensi yang harus dia kuasai. Yang pertama, analytical thinking ya, berpikir analitis. Lalu yang keduanya adalah kepemimpinan. Yang ketiganya kerjasama. Yang keempatnya technical. Ya. Yang keempatnya adalah technical. Oke.
Jadi kayak manajer, SPV, sampai junior staff, masing-masing harus punya skill ini atau kompetensi ini ya. Harus punya kompetensi ini. Yang pertama, bedanya antara manajer dan junior staff itu ada poin-poinnya. Semakin besar poin, semakin dia harus ahli. Junior staff, poin analytical thinking-nya satu. Satu itu dalam artian ya dia baru masuk lah, baru masuk dunia kerja, dia baru diajarkan berpikir analitis. Lalu untuk leadership-nya dia nol. Ya karena baru mulai ya, baru mulai makanya ketika mulai jadi bawahan ya kita nurut aja dulu ya. Boleh punya idealis tapi tetap yang punya wewenang untuk mengarahkan, yang punya wewenang untuk memberikan guide dalam pekerjaan adalah SPV atau manajer kalian ya. Yang berikutnya teamwork, poinnya 2, beda dengan manajer. Manajer itu harus punya poin teamwork yang lebih tinggi. Karena dia harus memandu ya timnya untuk bisa bekerja lebih kolaboratif lagi. Gitu teman-teman. Udah kegambar lah ya kenapa manajer poinnya 4 lebih besar, supervisor di pertengahan, senior staff juga di pertengahan, dan junior staff itu poinnya lebih kecil. Ya karena itu semakin tinggi jabatan maka dia harus semakin ahli dalam atau semakin kompeten ya di dalam skill-skill yang harus dia kuasai. Ini contoh matriks kompetensi. Makanya jelas kalau semisalkan si junior staff ini ya, junior staff anggap aja namanya Agus ya. Si Agus ini dia mau naik jabatan ke senior staff. Sedangkan standarnya senior staff itu kalau kalian mau naik jabatan itu levelnya 2. Sedangkan si junior staff levelnya masih 0. Maka dia harus naik 2 level nih leadership-nya. Maka seorang HR atau seorang learning and development specialist, dia harus mampu mengincrease kemampuan si junior staff, level leadership-nya menjadi 2. Dengan EDI tadi, analisis dulu. Nah ini poin analisis. Ya, ini standarnya, ini aturan ya anggap, bukan kenyataan. Aturannya senior staff itu poin kepemimpinannya harus 2, tapi si junior staff ini masih 0. Kita coba tes dulu. Nih, kita kasih pertanyaan-pertanyaan. Ketika keluar hasil tesnya, oh ya benar ternyata dia masih 0 untuk kepemimpinannya ya. Maka dari itu kita latih dulu satu step, kita develop dulu kita desain dulu kurikulumnya, lalu kita develop, lalu kita implementasi, kita evaluasi. Gimana evaluasi itu dia udah naik level atau belum? Gitu ya. Ini contoh dari matriks kompetensi ya, terdiri dari 5 level 0 sampai 5. Nah, ini contoh lagi teman-teman, ada kompetensi level, biasanya ini disebut sebagai kamus kompetensi. Ya, di beberapa perusahaan itu lumrah ada yang namanya kamus kompetensi. Bisa berisi kultur atau bisa berisi skill-skill yang harus dikuasai oleh masing-masing posisi atau masing-masing jabatan. Di sini kita ngambil contoh kompetensi level rekrutmen ya, rekrutmen atau recruiter dari perusahaan saya nih contohnya ya, dari rekrut PT Step and Stories. Ini satu skill yang kita ambil ya, analytical thinking nih skillnya. Yang pertama, sebagai level 0 atau beginner yang baru masuk nih, fresh graduate, baru banget kerja ya hari pertama, ini analytical thinking-nya itu nggak berlaku ya, nggak ada. Jadi melaksanakan segala sesuatu itu atau yang diperintahkan. Jadi by instruksi ya. Kalau atasannya nyuruh A ya A diikutin gitu. Kalau atasannya nyuruh B ya B. Kalau kata atasannya jangan, ya udah jangan gitu. Ngapain dikerjain kan gua nggak nyuruh gitu. Atau melakukan apa yang diatur oleh orang lain. Jadi dia tetap diatur oleh orang lain. Sedangkan untuk level pertama, analytical thinking-nya dia mulai bisa menguraikan masalah menjadi bagian-bagian atau menjadi tugas ya. Oh ini masalahnya rekrutmen ini banyak kandidat yang sering ghosting nih gitu. Ketika H-3 mau kita sodorin offering letter ya, mau tanda tangan kontrak malah nggak jadi karena udah direbut oleh perusahaan lain gitu. Nah itu kan masalah, minimal dia nyatet dulu, nggak dulu ke poin untuk menyelesaikan masalah. Naik ke level berikutnya sampai ke level 5 nih. Membuat rencana atau analisis yang cukup kompleks ya. Secara sistematis memecah masalah inti dengan multidimensi. Multi
POV ya, multi perspektif. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya menjadi bagian-bagian sehingga mudah dipahami ya. Bisa mensimplifikasi teman-teman, membuat persoalan yang rumit menjadi mudah. Seperti menjelaskan fisika kepada anak SD gitu atau menjelaskan fisika kepada anak TK ya. Dia bisa mensimplifikasi itu. Atau menggunakan beberapa teknik analisis ya dan memberi prioritas atau bobot pada setiap alternatif solusi tersebut. Jadi dia bisa mengurutkan, oh ini masalahnya grade A nih harus segera diselesaikan. Oh ini masalahnya nggak urgent-urgent banget nih, bisa ditunda ke besok atau ke lusa juga nggak masalah, nggak bakal membuat kerugian gitu atau nggak bakal menambah hal-hal yang celaka untuk kedepannya gitu. Nah dia bisa memprediksikan hal itu. Itu level tertinggi dari analytical thinking ya contohnya. Ini yang disebut kamus kompetensi. Nah ini guide bagi orang LND ya. Ini guide nih, petunjuk arahnya kayak gini maksudnya. Oke, next teman-teman. Nah, kita bahas ini materi terakhir ya tentang HAV yang udah sempat saya singgung ya beberapa beberapa hari lalu ya. HAV atau talent map ya, talent gitu, manajemen talenta. Ini sebuah tools mapping agar bisa menempatkan mana karyawan yang harus dikembangkan dan mana karyawan yang harus dibuang. Nah, dengan 9 box ini ya, teman-teman bisa terlihat mana karyawan yang berprestasi, mana karyawan yang ampas. Ya, itu bisa kebaca. Oke, saya mau jelasin ya. Yang pertama ada 2 sumbu di sini. Sumbu vertikal itu potensi dan sumbu horizontal itu performance, ya. Dan ini cara bacanya bukan ke sini tapi 1, 2 ngilang diagonal ya. 2, 3, 4, 5, 6 diagonal, 7, 8, 9. Poin terendah adalah yang dia potensinya jelek, ya, nggak punya potensi. Lalu secara performance juga buruk, ya. Ini sering diistilahkan sebagai dead wood, teman-teman, atau pohon mati, ya. Makanya kalau di luar negeri dipecat itu istilahnya, istilah dipecat itu fired, ya, bakar. Maksudnya ya dia dead wood gitu. Potensinya jelek, performance-nya jelek. Ya deadwood, pohon mati. Pohon mati diapain ya dibakar, ya fired gitu. You fired gitu ya udah. Lu deadwood gitu, jelek gitu. Lu nggak punya potensi, lu kerjanya jelek gitu. Ya udah deadwood. You are fired gitu, dipecat langsung ya. Yang kedua, dia potensinya menengah tapi performance-nya jelek. Nah, ini dia harus di training. Iya betul di training ya. Potensinya dia gede nih. Tapi kenapa kok dia nggak perform? Nah, ini berarti ada masalah. Apalagi yang nomor 4, dia potensinya gede banget nih di luar tuh dia perform gitu. Di luar tuh maksudnya kalau setelah selesai jam kerja tuh dia wah ngomongin ide dan lain sebagainya. Tapi dia nggak perform di perusahaan. Nah, itu masalah. HR harus bisa ngebaca itu. Nah, kalian yang udah berkarir jadi HR ya, sekarang saat ini yang sudah berkarir jadi HR, coba di otak kalian atau di bayangan kalian, kalian udah bisa menempatkan siapa karyawan di tempat kerja kalian yang ada di posisi 1, di posisi 2, 3, posisi 4, 5, sampai posisi 9. Posisi 9 itu disebut sebagai talent star atau bintangnya ya. Dia potensinya tinggi teman-teman, skill-nya lengkap, analytical thinking-nya bagus, leadership-nya bagus. Kalau public speaking, dia menghipnotis banyak orang gitu ya. Terkesima orang dengan potensi dia gitu. Lalu secara performance juga oke, kerjanya satset ya. Setiap masalah atau setiap pekerjaan tuh selalu bisa dia selesaikan. Problem solving-nya bagus banget ya. Setiap project selesai, setiap ada penundaan dia selalu mengambil pelajaran dan feedback dari kawan-kawannya juga bagus untuk dia. Teman-temannya berharap agar dia bisa mendapatkan jabatan atau posisi yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu talent star namanya. Kalian yang udah kerja jadi HR pasti udah bisa membayangkan siapa karyawan yang ada di posisi ini sampai siapa karyawan yang ada di posisi paling bontot nih, nomor 1 ya atau deadwood. Ini yang disebut dengan human asset
value ya atau HAV. Ini talent map, teman-teman. Atau manajemen talenta tuh kayak gini. Tentunya ada tindakan ya. Kalau ada di kolom 1 ya mau kalian apain gitu. Kalau ada di kolom 2 sampai nomor 3 itu mau kalian apain. Kalau ada di kolom nomor 4 sampai 6 mau kalian apain, sampai di kolom 9 itu mau kalian apain. Nah, itu ada tindak lanjutnya ya kalau talent management. Nah, yang terakhir adalah RTC, teman-teman, atau replacement table chart ya. Ini RTC dari sebuah petunjuk lah ya. Sorry saya jelaskan dulu definisinya. RTC ini sebagai sebuah petunjuk dan arah karir seorang talent ya, teman-teman. Masuk dalam kategori development sebetulnya. Jadi bukan masuk ke dalam kategori training atau learning, tapi dia masuk ke dalam kategori development. Misal mau jadi apa sih si A gitu ya, si Agus tuh mau jadi apa dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Atau bisa disebut career path ya atau jenjang karir. Misal ini saya nih CEO ya, Ruslan. Ini calon penggantinya udah disiapkan nih 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Si Agus nih udah mau ngegantiin saya. Nah, sebagai CEO kan ada standarnya. Analytical thinking-nya level berapa, leadership-nya level berapa, ya, lalu communication skill-nya level berapa. Sedangkan HR harus mendiagnosa dulu si Agus. Agus ini analytical thinking-nya saat ini existing ada di level berapa. Nah, gimana caranya HR harus bisa nge-improve skill-nya si Agus agar bisa menyetarai levelnya. Level si CEO atau level Ruslan ya, level saya gitu sebagai CEO contohnya gitu. Karena Agus ini sebelumnya adalah seorang manajer marketing. Nah, jadi yang diproyeksikan dari 3 manajer ini ya, ada 3 manajer, marketing manager Agus, finance manager Ronald namanya, lalu production manager Asep nih. Nah, antara Agus, Ronald, dan Asep ini mana yang mau dipromosikan jadi CEO? Ternyata yang paling potensial menurut HR adalah Agus nih menjadi CEO. Maka dari itu Agus harus mulai dipersiapkan menjadi the next CEO dalam 5 atau sampai 10 tahun yang akan datang. Itu contohnya ya. Oke, teman-teman. Ternyata singkat banget ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, guys. Sebelum kita Q&A, ini saya mau confirm dulu suara saya jelas nggak, teman-teman? Bentar, ini kok kalian nggak bisa open mic ya? Tadi apakah saya salah pencet? Oke, saya mau stop dulu ya, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi untuk share screen-nya. Jelas ya? Iyalah, mic baru, guys. Bentar ya, saya mau ini dulu, di setting dulu. Mana? Nah. Oke, ada yang bisa open mic nggak? Coba tes dong satu orang. Tes aja, bukan nanya. Notifnya host tidak mengizinkan mic. Wait. Bentar ya, saya setting dulu guys. Duh, ada-ada aja nih. Kayaknya tadi kepencet deh. Oke, udah ada yang bisa? Nah, udah ada nih. Bisa Mas. Bisa Nah, bisa. oke.
Oke, teman-teman, saya mau share screen lagi ya. Kita mulai kepada Q&A ya. Oke, ada yang mau bertanya, mau open mic, boleh kita diskusi santai ya, teman-teman. Oke, Mas Syamil, sekarang udah bisa open mic, Mas. Silakan, Mas Syamil. Ada Mas Syamil, bisa open mic. Kok nggak bisa ya? Bentar. Sebentar ya. Coba Mas Syamil, bisa nggak? Oke, bisa Kang Ruslan. Nah, oke, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya Kesetting ya. nih kayaknya Zoom saya nih. Biasa ya Mas ya. Kadang-kadang nggak sesuai dengan yang ingin diharapkan. Ya, begitulah. Oke, Begitulah ya betul. proses. Gimana Mas Ya Syamil? izin bertanya Kang Ruslan. Mm-mm. Eh, Kebetulan kan saya juga pernah mengiris terhadap metrik kompetensi ini. Saya ingin bertanya sih secara kalau di saya ada namanya training center sebutnya ya Mm-mm. emang LND lah sejujurnya LND juga LDC ya, ke Learning ya Development ya Center. Mm-mm. ya. Nah, untuk si matriks kompetensi itu sendiri, Mas, apakah memang dirumuskannya oleh LND itu sendiri atau memang harus ada konsultasi dari si pihak user, misalnya entah itu manajernya dari Ya, suatu departemen lain dan lain-lain. Mungkin itu sih, Kang. oke. Terima kasih Mas Syamil. Ini clear Ya, banget pertanyaannya ya. Jadi termasuk ya dalam konsep EDI yang tadi atau prinsip EDI dalam prinsip desainnya atau D yang pertama itu salah satunya kita berkomunikasi dengan user ya atau dengan tim manajerial, kita lebih berkolaborasi skill apa yang bisa menunjang karyawan tersebut ya. Jadi jelas seorang HR nggak bisa menentukan si A harus belajar apa secara sendiri atau secara mutlak. Tetap seorang HR juga dia harus berkolaborasi dengan pihak lain, terutama dengan usernya, termasuk dengan karyawannya juga. Kenapa penting ya kita berkomunikasi dengan karyawan urusan L&D ini? Karena karyawan juga dia punya aspirasi karir, Pak Samil ya. Yang pertama karyawan punya aspirasi karir, yang kedua, atasan atau usernya punya ekspektasi terhadap si karyawannya. Nah, HR harus bisa jadi titik temu di pertengahan. Si karyawannya punya aspirasi karir, si manajernya punya aspirasi ekspektasi terhadap orang ini. HR harus bisa mempertemukan itu. Nah, setelah itu desain di sana barulah bisa kita develop ya, kurikulumnya seperti apa, modulnya seperti apa, cara belajarnya mau seperti apa, apakah mau webinar, apakah mau seminar, apakah mau dikuliahkan secara formal, atau mau di training secara intens dengan durasi yang lama, atau mau coaching saja gitu, coaching atau mentoring dari usernya langsung. Nah, itu tergantung keputusannya nanti bisa dipertimbangkan efektivitasnya ya. Kalau semisalkan perusahaan Pak Syamil punya anggaran yang besar, karena pada saat ini Pak, untuk bidang learning and development itu ya, perusahaan-perusahaan besar kan menggelontorkan uang yang banyak agar bisa mendevelop people-nya biar bisa lebih adaptif lagi ya, terutama mereka men-training atau mendevelop karyawan itu ke arah teknologi. Adaptasi terhadap teknologi ya. Dulu kita belum ada nih 10 tahun ke belakang ya, sosial media admin itu atau sosial media analis atau KOL spesialis. 10 tahun yang lalu belum ada gitu, posisi tersebut atau jabatan tersebut. Sekarang kan jadi lumrah.
Makanya banyak banget tuh course-course yang mengajarkan tentang sosial media dan mahal-mahal. Nah, kita bisa nggak sebagai LDC ya, Learning Development Center itu mengadopsi pengajaran tersebut, lalu kita analisis materinya, lalu kita kembangkan di perusahaan kita secara internal gitu. Tentunya dengan budget yang tidak sedikit karena untuk learning and development ini rata-rata ya kalau dari perspektif seorang HR manager itu memerlukan biaya yang lumayan besar investasinya. Gitu Pak Syamil. Jadi pertanyaan yang clear, yang bagus. Yang paling keren memang kalau kita bisa menjadi titik temu antara karyawan dan juga si usernya. Gitu Pak Samil, keren udah kerja di LDC. Saya juga sempat ya ngicip-ngicip lah ya di LDC dan luar biasa. Kadang kita jadi IO ya, melaksanakan pelatihan, ngukur kompetensi di awal, melakukan implementasi, lalu kita setelah implementasi selesai kita minta feedback dari peserta apa yang harus kita improve ya, apa yang harus kita improve, apa yang evaluasi, setelah itu kita menyiapkan post test. Setelah post test disiapkan, kita evaluasi 1 bulan pertama, kita nilai dulu tuh kan, kita nilai dulu si pesertanya tuh, si karyawannya kita nilai dulu, lalu kita minta feedback teman-temannya, semua minta feedback atasannya. Ada impact-nya nggak tuh setelah di training? Lalu kita biarkan lagi 3 bulan. Setelah 3 bulan baru kita evaluasi itu biasanya. Kita evaluasi, kita lihat, kita wawancara lagi usernya atau kita minta penilaian dari teman-temannya. Misalkan si Agus nih, si Agus ini atasannya menilai Agus tuh gimana? Dia setelah di training itu ada impact-nya enggak? Atau teman-temannya Agus tuh yang peer to peer sama Agus, ya yang setara jabatannya. Kita nilai gimana cara komunikasi Agus setelah di training, ada peningkatan atau enggak. Lalu yang terakhir bawahannya Agus ya, staff marketing yang tadi karena kan Agus manajer marketing ya. Staff marketing tuh gimana ngenilai Agus sebagai manajernya, ada impact-nya enggak setelah di training komunikasi. Nah, misalkan kalau feedback-nya dari semua unsur itu bagus, berarti Agus bisa dianggap kompeten dan trainingnya dianggap impactful. Jadi luar biasa ya teman-teman menjadi seorang learning and development spesialis ini. Keren buat Pak Syamil. Applause saya. Silakan teman-teman. Pak Syamil, ada yang mau kita diskusikan lagi? Pengen cross departemen, butuh bekal nih Pak. Pengennya ke sana. Ya, mudah-mudahan. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh raise hand ya. Dari Mas Anwar. Oke, Mas Anwar. Silakan Mas. Bisa open mic nggak Mas? Kalau nggak bisa, bentar ya. Nah, coba bisa nggak? Oke, sudah bisa Mas. Tip. Emang harus lewat Mas Ruslan Iya, ininya oke. unmute-nya. Oke, Oke, nggak apa-apa. silakan Mas. Singkat aja sih Mas, Hmm, untuk di era-era sekarang ini cukup umum nggak atau common nggak gitu? eh Apa ya? Bisa dibilang mungkin case-nya entah perusahaan atau mungkin bagian HR-nya itu ada masanya atau untuk kompetensi tertentu mereka tidak bisa memfasilitasi karyawannya untuk scale up gitu kompetensinya, tapi si partisipan maaf karyawannya itu kayak mencari pelatihan dari luar, terus nanti ada mungkin dibekali oleh perusahaan mungkin dalam bentuk reimburse mungkin atau seperti apa yang semacam-semacam itulah. Nah, kalau di era sekarang masih atau sudah jadi hal yang lumrah atau gimana Mas kira-kira? itu sangat lumrah ya, Mas Anwar. Di perusahaan saya tempat bekerja sekarang pun seperti itu. Jadi kadang kita hanya menunjukkan guide-nya saja ya, bahwa guide-nya posisi A itu harus menguasai skill A, B, C, D gitu. Kadang kita susah. Kadang kita sudah menemukan skill A, ada vendornya, skill B ada vendornya, skill C ada vendornya gitu ya.
kita tuh dengan pihak ketiga ya. Jadi jangan berpikir kita, kecuali kalau misalkan kita perusahaan besar ya, sekelas Indofood atau sekelas Bank BCA ya, punya training centernya sendiri, lalu ada manager learning and development-nya sendiri, itu kita bisa nyusun skill ABCD tadi sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan perusahaan. Ya, itu kalau kita perusahaan besar. Tapi kalau kita perusahaan yang berkembang, ya, yang belum perusahaan yang menuju besar, itu kan rata-rata kesulitan. Nah, itu biasanya kita bekerja sama dengan pihak ketiga, provider, penyelenggara training, ya. Contoh, skill A, B, C itu ada vendornya, tinggal skill D nih. Skill D kita kesulitan nyari vendornya karena spesifik gitu. Spesifik karena ini berbicara tentang bahan-bahan alami di dalam skincare gitu ya. Itu susah banget kita nyari vendornya. Sedangkan yang A, B, C itu gampang banget. Nah, gimana caranya? Kita minta bantuan internal dulu. Karyawan nih, karyawan misalkan ke manajer produksi, ada kenalan nggak sih kamu training untuk bahan-bahan skincare yang aman? Misalkan si manajernya punya saran, oh saya ada teman saya, tapi dia bukan perusahaan, dia personal, tapi dia udah puluhan tahun kerja di perusahaan skincare. Oh gitu, boleh? Boleh, sah-sah aja. Yang penting outputnya tercapai. Outputnya apa? Outputnya si karyawan memenuhi skill tersebut. Itu outputnya. Prosesnya ya terserah, mau itu training formal, mau itu training informal, mau ditalangin dulu sama karyawan, mau reimbursement, atau dia mau ikut course yang lain, ya it's okay, nggak masalah. Sebetulnya Mas Anwar, itu lumrah banget. Yang terpenting, kalau itu pelatihan untuk kebutuhan perusahaan, maka uangnya harus diganti oleh perusahaan. Karena itu akan berguna bagi perusahaannya gitu. Jangan sampai kita apa, sebagai perusahaan ya sudah menggunakan jasa dia, dianya mandiri gitu ya, melatih diri sendiri gitu kan untuk keperluan perusahaannya. Itu kita kayak ya kayak zolim gitu kan, nggak fair. Dia mengembangkan diri tapi untuk kebutuhan kita tanpa kita bayarin. Kan nggak boleh kayak gitu. Kecuali kalau itu kemauan dia, keikhlasan dia gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kita sebagai HR atau kita sebagai perwakilan dari perusahaan mau mengganti biaya pengembangan diri mereka. Gitu Mas Anwar, jadi lumrah banget Mas. Karena perusahaan saya juga kayak gitu, lumrah banget. Kita sering reimbursement training, kita sering juga minta rekomendasi si karyawan tersebut justru. Kamu ada rekomendasi nggak training ini gitu buat penyelenggaranya siapa? Oh saya ada dulu di perusahaan sebelumnya pernah di training pakai PTA gitu. Oh ya silakan boleh rekomendasiin. Terus kan kita pitching harga sebagai HR kadang ya. Kalau ada budget terbatas kadang kita pitching harga juga. Ini oke atau enggak harganya dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan Mas Anwar dan sangat-sangat lumrah. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, sama-sama Mas Anwar. Aduh ini kayaknya ke setting. Teman-teman ada yang tahu nggak ini caranya nge-unmute semua gimana nih? Boleh dong di kolom chatnya kepencet nih kayaknya. Wait. Atau ada di... Bentar ya, saya masih ngulik-ngulik persettingan nih. Oke guys, ada yang mau raise hand lagi? Kita diskusi lagi. Masih belum bisa. Oke. Mbak Listiana mau diskusi nggak Mbak? Bentar ya. Mau tanya padahal iya nih, sorry ya. Gimana, ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh dong spill di chat cara nge-unmute semuanya ini gimana ya? Nah, udah bisa ya?
Ini udah bisa nih. Udah misi udah. Nah, silakan Mas Rizky. Siapa lagi? Ivan, Listiana, Titin ya. Oke. Ya udah saya baca yang di chat dulu ya. Boleh nih. Kita diskusi sampai jam 15 menit lagi aman ya. Pertama, Rizky mau tanya apa? Mas Muhammad Rizky. Saya bahas yang Ivan dulu. Barusan tadi kayaknya belum kebahas ya terkait IDP. Oke, IDP ini hot topic ya teman-teman, Individual Development Plan atau Individual Development Program. Itu adalah kelanjutan dari RTC ya, kelanjutan dari matriks kompetensi. Jadi IDP. Jadi IDP itu prosesnya ketika kita udah ngebidik nih beberapa talent, contoh kita mau melanjutkan pengembangan untuk si talent star yang tadi yang ada di box nomor 9 ya, si talent star atau si talenta bintang. Nah, itu mau kita kembangkan tuh. Kita bikin IDP-nya buat dia. Dalam 1 sampai 2 tahun yang akan datang itu mau kita jadikan apa. Misalkan posisinya untuk si talent star ini dia masih staff akunting. Sedangkan dia punya potensi yang tinggi secara leadership. Lalu secara performance juga dia high perform banget ya. Maka di itu kita mau mengembangkan dia dalam blueprint 1 sampai 2 tahun yang akan datang. Anggap aja 2 tahun dia harus udah jadi supervisor. Nah, ini IDP ya. Kunci IDP itu ada garis finishnya dulu. Van, gitu Van. Garis finishnya itu apa nih? Ya, garis finish si staff akunting ini. Contoh dia harus jadi supervisor. Jadi supervisor nggak serta-merta jadi supervisor. Ada skill-skill yang harus dipenuhi yang tadi, ngikut ke guide matriks kompetensi. Ya, ketika mau jadi supervisor, apa aja nih? Leadership-nya harus di level berapa, komunikasinya harus di level berapa, lalu software akuntansinya harus di level berapa, Excel-nya di level berapa, dan lain sebagainya. Jadi IDP itu kalau mau buat IDP, selesaikan dulu tools yang lain kayak tools RTC-nya, tools HAV-nya, atau tools matriks kompetensi atau kamus kompetensinya. Bereskan dulu itu, kalau itu sudah ada ya di perusahaan kamu sekarang, baru boleh kamu melakukan IDP ya. Nah, IDP ini sasarannya ke siapa? Kalau saran saya, ini saran ya atau rekomendasi, IDP ini dilakukan untuk orang-orang yang sudah dibidik dalam tanda kutip untuk menempati jabatan-jabatan strategis 5 atau 10 tahun yang akan datang. Agar dia betah dan bertahan di perusahaan ini. Ya, misalkan gajinya dinaikin, di-training, dilatih ya, agar dia mau bertahan, dibikin betah di sini. Ya, gitu Van untuk yang IDP ya. Got it ya. Dari Mbak Titin, boleh dibahas sedikit tentang tahapan evaluasi efektivitas kegiatan people development. Tadi udah sempat saya singgung ya dari pertanyaan Pak Syamil, Bu Titin. Jadi untuk tahapannya itu sebetulnya kita tinggal melakukan tes ya, boleh tes tertulis atau tes wawancara. Setelah dia melakukan training ya, tapi itu ada jeda waktu. Contoh semisalkan 1 minggu atau 1 bulan setelah pelatihan, impact-nya kayak gimana. Atau kita mau nyaring penilaian itu dari atasannya, dari usernya, atau dari rekan sejawatnya yang peer to peer, atau mau dari bawahannya. Misalkan si Agus ini setelah ikutan training leadership, gimana nih kepemimpinannya, ada perkembangan atau enggak gitu. Minta penilaian ke bawahannya. Nah, misalkan bawahannya itu menilai nggak ada perkembangan sama sekali, masih flat, sama-sama aja si Agus ini nggak ada perkembangan. Dari atasannya juga menilai sama, nggak ada perkembangan. Dari rekan sejawatnya juga sama nih, menilai Agus setelah training leadership itu nggak ada pengembangan gitu. Sama-sama aja. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Apakah metode trainingnya yang tidak efektif atau si Agusnya yang nggak nerap-nerap nih pelajarannya gitu, atau si Agusnya yang nge-hang gitu. Ini mana nih yang perlu dievaluasi? Kita evaluasi dua-duanya.
evaluasi Agus udah ditangkap bahwa Agus itu dia secara potensi dan performance-nya berarti nggak begitu bagus. Ya, contoh ya, bukan Agus yang ada di sini tapi Agus yang di sana gitu. Lalu yang berikutnya adalah materi trainingnya. Kita minta penilaian kepada Agusnya, ya. Jadi di akhir training itu biasanya kita minta penilaian pada peserta. Salah satunya ke si Agus. Kita ada kuesioner. Misalkan materi training bagus atau tidak, lalu penyampaian pemateri bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Itu ada bahan evaluasi. Gitu Bu Titin ya untuk metodenya. Yang pertama kita lihat dari dua perspektif dulu. Perspektif materi ya dan perspektif penyelenggara. Lalu perspektif objektif atau perspektif si pesertanya. Ya, bisa jadi materinya yang kurang bagus atau bisa jadi pesertanya yang ngeheng nih, nggak ngerti-ngerti gitu. Itu bisa jadi 2 poin dan itu harus dievaluasi ya, agar bisa jadi perbaikan di training berikutnya. Gitu Bu Titin. Dari Yasinta, apakah posisi LND bisa diisi oleh seseorang yang belum pengalaman di bidangnya? Dan kira-kira hard skill dan soft skill yang harus dipersiapkan apa aja ya? Sangat bisa sebetulnya. Yang paling nyambung untuk di jurusan Learning and Development itu sebetulnya sarjana pendidikan ya, kalau mau gitu, penyusun kurikulum atau penyusun modul. Saya kenapa bisa untuk di LND, padahal saya bukan jurusan HR, lalu kerja juga bukan LND spesialis. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya baca bukunya. Lalu saya sering belajar di internet juga soal learning and development. Lalu saya juga ketika sertifikasi manajer dulu di BNSP, saya itu banyak diserang ya oleh asesor itu dari LND. Makanya saya matang banget. Saya menganggap diri matang banget nih di LND. Terus saya juga pernah ada sedikit pengalaman di LND, makanya saya ya belajar dari pengalaman sama belajar dari sertifikasi ya waktu itu, sama belajar juga dari bacaan-bacaan. Terus coba pelajari juga ya Mbak Yasinta, misalkan kayak kenapa sih BCA kok satpamnya aja dipuji-puji sama netizen gitu. Itu kan ada sesuatu. Kenapa kok satpamnya bisa dipuji-puji sama netizen, lalu CS-nya itu bisa dipuji-puji sama netizen, call center-nya bisa dewa-dewakan gitu kan oleh netizen. Artinya kan ada pelatihan yang efektif gitu oleh yang dilakukan oleh Bank BCA ya kepada karyawannya. Gitu. Lalu untuk hard skill dan soft skill-nya, secara hard skill yang jelas itu menyusun modul ya, teknisnya menyusun modul Microsoft Excel, menyusun matriks kompetensi, lalu knowledge-nya dia tentang metode pembelajaran yang efektif, itu harus bisa ya, spesifikasinya. Bisa kalian Google atau bisa kalian ngobrol dengan AI ya untuk ini. Sekarang AI kan terbuka ya, kalian bisa tanyakan apa yang kalian tanyakan kepada saya, kalian tanyakan ke AI, itu biasanya jawabannya lebih powerful teman-teman ya. Lalu soft skill-nya yang pasti soft skill ya kemampuan komunikasi jelas ya, kemampuan komunikasi, lalu kemampuan kita juga untuk memberikan penilaian yang objektif ya, melakukan evaluasi itu termasuk ke dalam soft skill juga, dan bersikap fair ya. Itu Mbak Yasinta. Kalau kurang puas ya bisa nanti brainstorming ya dengan googling atau di AI. Bisa lewat ChatGPT, Gemini, atau DeepSeek, atau Grok, atau di Meta AI ya silakan ya. Oke, Listi tanya katanya, dalam proses talent mapping atau promosi seringkali muncul dilema antara kandidat yang tidak terlalu kompeten tapi hubungan baik dengan user. Misal si A vs kandidat yang sangat kompeten tapi kurang dekat dengan user. Bagaimana peran tim LND dalam mencari solusi agar keputusan promosi tetap berbasis kompetensi, bukan kedekatan personal. Oke, pertanyaan yang sangat kompleks ya. Saya harapkan ini sedang terjadi di peran kamu ya, Listi, sebagai seorang HR. Kita lihat dari dua perspektif ya. Yang pertama dari perspektif user. User itu justru yang harus dinilainya itu user dulu, Listi. Usernya itu kinerjanya bagus atau enggak. Kalau usernya itu bagus, usernya itu perform, maka rekomendasi dia untuk
mengajak atau untuk mendevelop salah satu karyawan kesayangan dia, itu bisa dipertimbangkan oleh kita sebagai HR. Karena kenapa? Dengan si B ini mendampingi si user, itu bisa jadi double performa. Ya, itu bisa jadi double performa. Walaupun memang secara kompetensi dia pas-pasan, tapi kan kompetensi itu bisa diimprove, ya. Yang terpenting si user ini dia bisa kerja dengan perform, didampingi dengan si B, ya. Secara emosi jiwanya mungkin dia lebih tenang, secara performnya dia bisa lebih ngebut, atau barangkali dia perlu asistensi aja nih sama si B, makanya si B dinaikin levelnya. Itu kita perlu lihat perspektif itu. Tapi kalau semisalkan kamu tahu nih, si usernya itu dia nggak perform, si usernya males-malesan, si usernya dia sok ngebos gitu. Nah itu patut kamu pertimbangkan kalau mau mengangkat si B atau si Agus ini menjadi dinaikin levelnya gitu karena kedekatan. Padahal ada si C nih, si Ronald ibaratnya yang dia punya skill lebih mumpuni untuk dijadikan pimpinan. Itu perlu dilihat dari dua perspektif ya. Itu yang pertama. Solusinya bagaimana? Ya solusinya yang tadi ya. Kita pasti ya sebagai HR punya analisis dasar terhadap masing-masing individu yang ada di kantor kita atau yang ada di perusahaan kita. Kita pasti tahu mana atasan yang perform, mana atasan yang B aja, mana atasan yang nggak perform sama sekali. Cuman saran saya itu, balik lagi ke usernya. Usernya bawa duit banyak nggak ke perusahaan gitu. Maksudnya si usernya itu perform atau enggak. Kalau si usernya perform, ya kita support aja apa yang dia lakuin. Termasuk dia merekomendasikan orang yang nggak perform untuk naik jabatan. Yang penting dia nyaman gitu kerjanya ya. Si usernya nyaman, lalu si orang yang nggak terlalu kompeten ini bisa kita training. Ya, bisa kita training, lalu kita booster skillnya. Daripada berantem sama HR, ya kan? Si user ini maunya menaikkan si B. Tapi menurut kita jangan, mending si C. Si C itu kompetisinya lebih bagus gitu. Secara talent lebih apa dan lain sebagainya. Kalau si C dinaikin dan lain sebagainya, berantem. Kecuali kita memberikan saran yang objektif ya, dengan bahasa yang baik. Kita juga sebagai HR perlu memberikan pertimbangan kepada user. Misal nih, Mbak, kita nggak bisa nih, atau Pak, kita nggak bisa menaikkan Agus untuk ke level supervisor gitu ya. Soalnya Agus itu di penilaian kami itu berada di penilaian rata-rata. Sedangkan yang lebih pantas untuk mendampingi Bapak naik jabatan itu adalah Ronald. Ronald ini dia sudah melalui training A, B, C, D, dan lain sebagainya. Lalu sesuai juga nih dengan kebutuhan perusahaan. Maka dari kami ya POV HR, kami menyarankan Ronald nih untuk yang naik mendampingi Bapak di level manager dan Ronald di level supervisor. Boleh sebetulnya HR sah-sah aja melakukan atau memberikan rekomendasi seperti itu. Itu solusinya ya. Jadi jangan kacamata kuda, jangan dilihat dari satu perspektif aja ini urusan fair nggak fair, tapi dilihat juga unsur perform dan tidak performnya. Ya, lalu HR juga bisa memberikan rekomendasi yang objektif ya dan fair. Gitu Mbak Listi. Van, oke Van, sama-sama. Dari Erwin, satu pertanyaan lagi ya. Izin tanya, di divisi HR ada juga posisi People Development, Organization Development. Pertanyaannya, apakah posisi tersebut sama dengan LND atau bagian dari LND? Enggak ya, Mas Erwin. Jadi kalau organization development atau OD itu fokus kepada strategik ya. Fokus kepada strategik. Bagaimana dia bisa mengsinkronisasi atau menyelaraskan visi dengan proses bisnis, dengan struktur organisasi, lalu dia berbicara organisasi ini 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dia merencanakan people, siapa yang dibutuhkan, harus punya skill apa, lalu nanti ditempatkannya di mana gitu ya, kita dalam beberapa tahun ke depan harus punya unit bisnis baru apa, lalu kita mau pengembangan ke arah mana, nah itu tugas organization development. Jadi yang dikembangkan itu adalah organisasinya. Baik itu dari segi service, dari segi people, atau dari segi customer ya.
Jadi stakeholder-nya sama dia dilebarkan. Itu tugas dari OD. Sedangkan untuk people development atau LN itu fokus kepada people-nya, kepada karyawannya. Ini si karyawan mau dikembangkan jadi apa? Misalkan garis finish-nya dia itu di manajer karena dia seorang talent yang bagus, maka skill apa yang harus kita tunjang agar dia bisa mencapai garis finish-nya dalam waktu 10 tahun nih, jadi seorang manajer. Nah, ibaratnya gitu kalau LND ya. Beda dengan OD, beda. Jadi nggak satu departemen. Ya. Kalau OD itu lebih strategis. Kalau LND juga strategis tapi ada operasionalnya juga. Operasionalnya apa ya? Pelaksanaan training ya, developing-nya baru itu strategis. Tapi itu pun rekomendasi dari OD. Misalkan OD ngerekomendasi ini, kata OD ya, misalkan departemen OD atau organization development bilang ke si orang training, kita 2 tahun lagi mau buka apa? Kita 2 tahun lagi mau pengembangan produk baru nih. Setelah kita skincare, kita mau bikin apa ya ibaratnya? Yang nyambung pomade lah gitu. Setelah skincare kita mau bikin pomade ya. Tapi kita belum ada nih orang yang kompeten atau orang yang mumpuni agar dia bisa belajar pomade di mana gitu. Nah, makanya tugas kamu sebagai people and development, coba kamu pikirkan training apa yang bagus atau metode apa yang bagus agar 2 tahun ke depan kita bisa produksi pomade secara massal. Nah, gitu. Kalau OD itu sifatnya strategik ya. Apa yang mau dilakukan beberapa tahun, R&D itu teknisnya gitu. Oh, si OD tadi bilang mau mengembangkan produk pomade. Maka dari itu yang harus saya siapkan ada skill karyawan untuk membuat pomade dan developing people agar kedepannya siap kita berbisnis pomade. Nah gitu. Jadi tetap ada sinkronisasi ya di setiap lini bisnisnya. Gitu guys, teman-teman, atas Q&A-nya pas 15 menit ya. Ini saya izin dulu untuk informasi berikutnya, teman-teman. Kita kenalan dikit ya, baru terakhir nih, baru disampaikan di akhir ya. Kita say hello sedikit teman-teman. Mau nggak sih ya kita ajarin atau saya ajarin tips dan trik ya menjadi HR yang unggul dari POV HR Manager ya, yang udah berpengalaman 7 tahun lebih di bidang HR dan sudah tersertifikasi oleh BNSP. Nah, teman-teman bersyukurlah kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar banyak dari teman-teman. Jadi saya harapkan kita terus sama-sama saling mengikuti ya, karena saya juga ada di grup tetap memperhatikan perkembangan karir dari teman-teman ya, atau perkembangan kemampuan dari teman-teman. Saya juga sekarang sedang intens ya teman-teman belajar AI, bagaimana caranya agar AI ini ke depannya bisa kita sama-sama belajar di Step and Stories ini. Jadi kalian nggak cuma jadi HR yang jago secara teknis, kalian nggak cuma jadi HR yang jago secara komunikasi, tapi kalian juga bisa jadi HR yang tech adaptif, yang tetap adaptif terhadap tren teknologi saat ini. Sekarang kan AI udah mudah banget teman-teman ya. Nah, bagaimana HR itu bisa combine dengan AI. Wah, itu bakal powerful banget. Di perusahaan saya atau di kantor saya sekarang, saya dan tim saya pun sudah sering ya menggunakan AI dan itu ternyata impact terhadap efisiensinya luar biasa, teman-teman. Dan saya selalu berpesan, ke depan pekerjaan seorang HR itu bakal tergantikan. Ya. Ingat, ke depan pekerjaan seorang HR itu bakal tergantikan, tapi bukan oleh AI, tapi oleh manusia yang lebih pandai menggunakan AI. Jadi kalau kalian nggak belajar AI dari sekarang, nggak belajar prompting, ya, nggak belajar cara menggunakannya dengan bijak, masih nanya apakah benar Hitler dikubur di Garut gitu ya ke ChatGPT, itu kalian udah deh gitu, nggak usah yang nggak guna-guna gitu deh di AI ya. Pakai buat brainstorming, pakai buat belajar lebih jauh soal HR ya. Itu yang mau kita pelajari ke depan di Step and Stories. Nah, teman-teman, ada sedikit informasi penting tentang HR Bootcamp ya yang sedang saya emban hari ini. Kita udah ada batch 1 ya. Batch 1 itu saya batasi 20 peserta, teman-teman. Soalnya kenapa?
banyak yang berminat tapi saya batasi dulu ya, karena saya juga terbatas. Jadi saya batasi 20 orang, kita sudah berjalan. Ada salah satu teman-teman juga yang ikut ya, yang ikut di webinar ini dan dia juga ikut bootcamp. Lagi saya marah-marahin ya, karena kita mainnya role play. Jadi saya seolah-olah sebagai CEO, mereka sebagai karyawan baru nih. Jadi saya punya visi ini, saya punya maksud ini, kalian harus mengerjakan gitu. Tapi saya juga kasih bekal kepada mereka. Bekalnya apa? Bekalnya knowledge. Jadi saya kasih bekal knowledge, ya ke depannya kalian mau apa yang dikerjakan ya silahkan. Dan kemarin kita baru beres mentoring ya, ternyata teman-teman sudah sangat bagus ya dari batch 1 ini mengerjakan tugasnya dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan sangat powerful ya. Ketika saya cek tugasnya saya kaget ternyata udah pada bisa ya. Udah pada bisa dan itu bisa dijadikan portofolio. Nah, mau saya kasih tahu teman-teman, jadi output dari bootcamp itu yang pertama adalah kompetensi ya, jelas. Kompetensi tadi 3, knowledge, skill, attitude ya. Knowledge kalian HR, skill HR kalian dan attitude kalian sebagai HR. Dan yang kedua yang terpenting adalah portofolio ya. Karena kan kalian untuk yang switch karir atau yang fresh graduate pasti kan mau ya punya portofolio HR. Karena kan sekarang dengan adanya AI, teman-teman, job seeker yang mau bikin CV tinggal bikin CV di AI. Nah, HR juga nggak kalah pinter dong. HR itu bisa ngeanalisis mana CV yang otentik buatan tangan dia, mana CV yang dilebih-lebihkan. HR bisa tahu dan HR punya insting di situ untuk menilai mana CV yang otentik, mana CV yang tipu-tipu. Itu HR bisa menilai. Ya. Salah satunya agar CV kalian tidak disangka menipu, kalian harus menampilkan portofolio di dalam CV kalian atau di dalam resume kalian. Ya, nah gimana caranya kalau misalkan kita nggak punya portofolio ya kita harus buat. Nah, bootcamp ini salah satunya outputnya adalah portofolio nantinya ya, portofolio yang ada. Nah, teman-teman informasinya kita akan laksanakan ya di tanggal 16 sampai tanggal 30 Juni ya. Untuk materinya ini modulnya nambah. Kalau kemarin kita ada 4 modul, ada 3 modul, sekarang kita ada 5 modul ya. Yang pertama ada mendesain organisasi. Nah, tadi ya, Mas, ada masalah organization development. Nah, ini organization development, mendesain organisasi ya atau organization design ya. Itu masuk ke dalam bootcamp kita di bulan ini ya. Lalu yang kedua HR compliance tentang peraturan perusahaan atau hukum ketenagakerjaan. Lalu yang ketiganya ada culture and engagement, bagaimana sebuah budaya perusahaan itu begitu penting ya. Dan bagaimana kita bisa meng-engage karyawan, terutama kita engage orang-orang yang talent star tadi. Yang berikutnya adalah kita langsung praktek payroll and administration, teman-teman ya. Kita praktek ngegaji orang, bikin slip gaji sampai kita bikin struktur skala upah ya. Kita bikinnya manual dulu, nggak pakai HRIS. Karena kenapa? Kalau manual teman-teman tahu logiknya nanti. Yang penting kalian nangkap logiknya dulu. Dan yang terakhir adalah recruitment and onboarding ya. Kita bikin manpower planning, kita belajar screening and BEI interview ya, BEI atau behavioral event interview ya. Jadi nggak interview pertanyaan template. Kayak gimana pertanyaan template kalau interview? Apa kelebihan kamu? Apa kekurangan kamu? Udah basi guys, nggak musim yang kayak gitu sekarang ya. Yang berikutnya adalah kontrak and NDA documents ya. Ini strategi juga ya, ketika kalian tanda tangan kontrak nanti apa-apa saja yang harus diperhatikan, atau dari POV HR ketika nanti kita mau tanda tangan kontrak hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Lalu NDA itu apa nih? Surat menjaga kerahasiaan perusahaan itu apa? Bagaimana di mata hukum dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah job onboarding ya. Untuk harganya teman-teman jangan khawatir. Karena ini spesial di webinar, jadi saya mau memberikan penawaran khusus. Nggak bakalan saya kasih dengan harga ini, khusus buat kalian ya. Hari ini teman-teman ya, spesial hari ini harganya cuma 149.000 dari 225.000. Dengan 5 modul ya, ada berapa materi tuh?
68. Wah, banyak pokoknya materinya ya. Kurang lebih ada 15 materi, teman-teman. Kalian bisa dapat dengan angka 149.000. Kita diskon 50% ya untuk hari ini. Dan ini teman-teman all access ya. Kalian nanti bakal dapatkan all access HR premium ya. Lalu ada template juga saya share. Ini template saya mahal guys. Template-nya POV ya. POV saya nih sebagai HR manager yang udah pengalaman juga, udah ikutan sertifikasi juga, udah pernah diwawancara mati-matian sama asesor, dan asesor saya itu adalah yang membuat kompetensi dari sertifikasi itu sendiri. Jadi tangan kanannya kementerian lah, itu asesor saya. Jadi saya udah dihantam habis-habisan pada saat itu ya. Lalu kita juga ada 15 hari teman-teman eksklusif ya bootcamp. Lalu kita juga ada web portfolio tutorial. Jadi nanti ketika teman-teman mau mencantumkan portofolionya di CV, saya berikan tutorialnya, dan juga nanti kalian akan saya berikan tutorial cara membuat webnya. Kita nggak perlu ngoding ya, kita pakai aplikasi ya, kita pakai aplikasi, pakai Canva. Jadi nanti tinggal kalian plug in, plug out aja tentang portofolionya. Oke. Lalu kita juga ada mentoring, teman-teman. Ada mentoring selama 15 hari. Yang terpenting nanti outputnya teman-teman bisa berkarir ya di dunia HR, memulai karir di dunia HR dengan melampirkan portofolio. Jadi kalian bisa lebih pede, dan potensi untuk lolos ke tahap berikutnya itu sangat besar ya. Pengalaman saya teman-teman selama menjadi HR, ya, pengalaman saya selama menjadi HR, ketika screening CV itu udah biasa aja melihat sertifikat pelatihan ya yang ada di kolom training tuh, biasanya training, pelatihan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada portofolionya gitu, buat apa gitu. Ini evidence-nya nanti gimana. Tapi ketika ada satu kandidat yang dia bisa menampilkan portofolio di CV-nya, dan ketika diklik portofolionya itu muncul, maka itu udah pasti menjadi pilihan teman-teman. Ya, jadi all access dan terbatas, sisanya tinggal 10 seat lagi teman-teman. Jadi buat kalian yang mau daftar silahkan, masih terbuka ya. Nanti saya sertakan linknya di grup ya. Saya sertakan linknya di grup. Oke? Oh udah guys. Oke udah teman-teman, terima kasih ya atas waktunya. Sebelum itu berakhir, teman-teman, saya mau close dulu untuk share screen pada hari ini, ya. Dan nanti bakal saya share juga kolom absensi yang akan seperti biasa ya. Kolom absensi yang mau saya sebarkan kepada kalian, ya. Tunggu dulu ya, 2 menit deh. Saya belum sempat nyertain linknya tadi. Kalau ada yang mau link bootcamp, ditunggu ya. Nanti saya share setelah webinarnya selesai, guys. Setelah webinarnya selesai, nanti saya share linknya dengan harga khusus atau harga spesial. Khusus buat kalian yang ikut webinar pada malam hari ini. Oke, wait ya. Saya share link dulu buat absensi. Oke, Handayani, Bu Handayani, Mbak Listi, sama Mas Syamil linknya. Oke, siap. Nanti saya share ya, Mas Syamil ya. Oke, saya share link absensi, teman-teman. Wait. Nah, saya udah share link absensi untuk sertifikat, jadi silakan untuk teman-teman isi ya, sekaligus review juga bagaimana kepuasan teman-teman terhadap materi yang saya sampaikan. Ini juga perlu bagi saya untuk bahan evaluasi agar kedepannya saya bisa improve kualitas webinar ini jadi lebih baik ya teman-teman. Kemarin ada yang kasih masukan tentang kamera, udah saya ganti.
Ada yang kasih masukan soal lighting, udah saya ganti. Udah ada yang kasih masukan soal mic, suara kurang jelas, udah saya ganti ya, alhamdulillah. Terus ada yang keluhan tentang sinyal juga, ya udah saya perbaiki ya semuanya teman-teman. Semuanya juga atas masukan dari teman-teman. Jadi saya sangat-sangat menerima apa yang teman-teman sampaikan ya untuk improvement ke depannya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Jadi ya mudah-mudahan kita sedikit melipur lara ya dari kekalahan timnas pembantaian pada malam hari ini ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya tutup, mohon ditunggu ya nanti untuk sertifikatnya. Mohon ditunggu juga untuk materi dari slide-nya dan mohon ditunggu juga nanti untuk informasi mengenai bootcamp HR-nya ya, HR mini bootcamp-nya. Karena ini udah ada banyak yang nanya, yang daftar juga udah agak lumayan banyak. Ini saya batasin ya buat 10 peserta. Jadi silakan yang mau ya silakan nanti cepat-cepat dia yang dapat ya. Yang batch 1 juga udah mau selesai. Ini tinggal kita menyelesaikan portofolio aja. Nanti mereka insya Allah keren-keren punya website tuh. Jadi ketika diklik muncul website dan keluar portofolio. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya tutup.